Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari permohonan pra-peradilan Firly Bahuri ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah polisi Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka atas pemerasan Syahrul Yassin Limpo sebesar $1 miliar. Atas penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka tidak dapat menerimanya karena penetapan tersangka atas dirinya tidak dapat diterima. Lalu Firly Bahuri memperadilankan polisi Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan maksud bila Firly Bahuri dimenangkan hakim, maka perkara pemerasan yang dituduhkan polisi kepada Firly Bahuri mengenai pemerasan Firly Bahuri sebesar $1 miliar dari Syahrul Yassin Limpo batal, atau dengan kata lain polisi tidak jadi memproses perkara Firly Bahuri sesuai hukum yang berlaku. Atas pra-peradilan Firly Bahuri, lalu Hakim Tunggal Pengadilan Jakarta Selatan memeriksa perkaranya, yaitu masalah pra-peradilan hanya memeriksa masalah administrasi penyelesaian perkara Firly Bahuri, bukan masalah pembuktian. Lalu Hakim Tunggal memutuskan pra-peradilan Firly Bahuri menyatakan penetapan Firly Bahuri yang dikeluarkan polisi Polda Metro Jaya sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lalu hakim menjatuhkan putusan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Firly Bahuri, atau dengan kata lain mengalahkan Firly Bahuri. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menyelesaikan perkara Firly Bahuri untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum guna dilimpahkan nanti perkara Firly Bahuri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah hakim menolak pra-peradilan Firly Bahuri, dilakukan polisi Polda Metro Jaya melakukan penahanan kepada tersangka Firly Bahuri dengan alasan antara lain dikhawatirkan Firly Bahuri melarikan diri berakibat tidak dapat menyelesaikan perkaranya. Kedua, dikhawatirkan mempengaruhi saksi jangan memberikan keterangan yang benar kepada hakim di pengadilan berakibat melemahkan perkara pembuktian Firly Bahuri yang berakibat hakim dapat membebaskan perkara Firly Bahuri. Ketiga, dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang buktinya yang dapat memperlemah pembuktian perkara Firly Bahuri. Ada dugaan sebelumnya polisi Polda Metro Jaya tidak menahan kepada Firly Bahuri, ditakutkan nanti pra-peradilan Firly Bahuri diterima hakim atau dimenangkan hakim yang dapat nanti Firly Bahuri melaporkan balik Polda Metro Jaya ke polisi melakukan penahanan yang tidak sah kepada Firly Bahuri. Harapan saya polisi Polda Metro Jaya segera melakukan penahanan kepada tersangka Firly Bahuri untuk mempercepat penyelesaian perkaranya, karena selama ini Firly Bahuri sering mangkir dari panggilan polisi dengan berbagai alasan. Setelah polisi Polda Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka atas pemerasan Syahrul Yassin Limpo sebesar $1 miliar. Atas penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka tidak dapat menerimanya karena penetapan tersangka atas dirinya tidak dapat diterima atau lalu Firly Bahuri memperadilankan polisi Polda Metro Jaya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan maksud bila Firly Bahuri dimenangkan hakim, maka perkara pemerasan yang dituduhkan polisi kepada Firly Bahuri mengenai pemerasan Firly Bahuri sebesar $1 miliar dari Syahrul Yassin Limpo batal, atau dengan kata lain polisi tidak jadi memproses perkara Firly Bahuri sesuai hukum yang berlaku. Atas pra-peradilan Firly Bahuri, lalu Hakim Tunggal Pengadilan Jakarta Selatan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa perkaranya, yaitu masalah pra-peradilan hanya memeriksa masalah administrasi penyelesaian perkara firly bahuri, bukan masalah pembuktiannya. Lalu Hakim Tunggal memutuskan pra-peradilan firly bahuri menyatakan penetapan firly bahuri yang dikeluarkan polisi Polda Metro Jaya sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lalu hakim menjatuhkan putusan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan firly bahuri, atau dengan kata lain mengalahkan firly bahuri. Berdasarkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan dapat menyelesaikan perkara firly bahuri untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum guna dilimpahkan nanti perkara firly bahuri ke Pengadilan Jakarta Selatan. Setelah hakim menolak pra-peradilan firly bahuri, dilakukan polisi Polda Metro Jaya melakukan penahanan dengan 3 alasan, dan yaitu kepada tersangka firly bahuri dengan alasan antara pertama, dikhawatirkan nanti firly bahuri melarikan diri berakibat tidak dapat menyelesaikan perkaranya. Kedua, dikhawatirkan mempengaruhi saksi jangan memberikan keterangan yang benar kepada hakim di pengadilan berakibat melemahkan pembuktian perkara firly bahuri yang berakibat hakim dapat membebaskan perkara firly bahuri tersebut. Ketiga, dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang buktinya yang dapat memperlemah pembuktian perkara firly bahuri. Ada dugaan sebelumnya polisi Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan kepada firly bahuri, ditakutkan nanti peradilan firly bahuri diterima hakim atau dimenangkan hakim yang dapat nanti firly bahuri melaporkan balik Polda Metro Jaya ke polisi melakukan penahanan yang tidak sah kepada firly bahuri. Harapan saya polisi Polda Metro Jaya segera melakukan penahanan kepada tersangka firly bahuri untuk mempercepat penyelesaian perkaranya, karena selama ini firly bahuri sering mangkir dari panggilan polisi dengan berbagai alasan. Firly bahuri setelah ditetapkan polisi Polda Metro Jaya sebagai tersangka, lalu firly bahuri mengajukan Polda Metro Jaya melakukan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah diteliti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana perkara tersebut sebenarnya perkara pra-peradilan tersebut dengan maksudnya firly bahuri agar hakim memenangkan dia. Kalau nanti hakim memenangkan dia, bahwa perkara Polda Metro Jaya terkait dengan pemerasan Syahrul Yassin Limpo sebesar $1 miliar tersebut tidak jadi dilimpahkan ke pengadilan dan tidak diteruskan perkaranya tersebut. Tetapi setelah hakim menolak pra-peradilan daripada firly bahuri tersebut, sehingga firly bahuri dapat diajukan sebagai diselesaikan perkaranya sebagai tersangka ke jaksa penuntut umum agar nanti hakim menjatuhkan hukuman kepada firly bahuri sesuai hukum yang berlaku. Ternyata setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hakim menolak pra-peradilan daripada firly bahuri tersebut, perkaranya dilanjutkan penyelesaian perkara firly bahuri oleh polisi Polda Metro Jaya dan melimpahkannya nanti kepada jaksa penuntut umum untuk diselesaikan masalahnya. Harapannya setelah ditetapkannya firly bahuri sebagai tersangka agar dilakukan penahanan dengan 3 alasan penahanan, yaitu dikhawatirkan nanti firly bahuri melarikan diri. Kedua, dikhawatirkan nanti firly bahuri mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan yang benar nanti persidangan yang berakibat perkaranya jadi dibebaskan hakim. Dikhawatirkan yang ketiga, yaitu dikhawatirkan nanti firly bahuri merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti sehingga memperlemah pembuktian perkara firly bahuri nanti di persidangan. Itulah semua yang diharapkan supaya firly bahuri ditahan. Setelah diputus tersebut ditolak pra-peradilan firly bahuri, maka penyelesaian perkara firly bahuri dapat diteruskan ke
jaksa penuntut umum oleh polisi, sehingga jaksa penuntut umum nanti bisa melimpahkan perkara itu ke muka pengadilan untuk diperiksa terbuka untuk umum. Kalau nanti hakim menemukan permasalahannya minimal 2 alat buktinya, tentu hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sebaiknya Firly Bahuri ditetapkan setelah ditolak pra-peradilannya tersebut supaya ditahan dengan 3 alasan tersebut, dan segera perkaranya dilimpahkan polisi kepada jaksa penuntut umum, dan juga agar cepat selesai, jangan bertele-tele, karena perkara ini pertama juga supaya perkara ini cepat diselesaikan agar ditahan, karena Firly Bahuri sebelumnya sering sekali dia mangkir dari panggilan polisi, sehingga penyelesaian perkara tersebut bisa berlarut-larut tidak selesai. Sekian dan terima kasih.